Jangan lupa kepada teman-teman, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan aktifkan notification bell-nya. Jangan lupa share juga kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Yayan Suryana MPD. Dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya, Dede Yusuf Ramadan, mahasiswa Universitas Kuningan dari program studi Pendidikan Ekonomi. Apakah kalian masih ingat tentang video yang di sini? Video tentang ide kreatif membangun desa sesuai potensi dan kondisi yang ada. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tindak lanjut ide kreatif membangun RW 2 Kelurahan Purwowinangun. RW 2 Kelurahan Purwowinangun ialah RW yang berada di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Di RW inilah terdapat beragam masalah, berbagai potensi, dan bermacam-macam inovasi. Di sini saya hadir untuk membagikan ide kreatif membangun RW 2 Kelurahan Purwowinangun. Baik, kita masuk ke tindak lanjut MPI yang pertama. Nah, tindak lanjut MPI yang pertama itu adalah edukasi. Di sini saya akan mulai mensurvei kepada orang tua di lingkungan RW 2 Kelurahan Purwowinangun ini betapa pentingnya pendidikan. Apakah ada orang tua yang lebih memilih pendidikan itu penting atau ia memilih terserah kepada anaknya itu sendiri. Apabila hasil survei tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita tinggal melakukan tahap yang kedua, itu pendekatan. Namun apabila hasil survei itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, misalnya orang tua lebih memilih terserah pada anaknya, kita itu akan melakukan analisis. Nah, apa aja yang harus kita analisis? Yaitu yang pertama, apakah alasan orang tua lebih memilih terserah kepada anaknya? Yang kedua itu adalah apa sih hambatan terbesar di dalam memilih pendidikan? Apakah anak itu malaskah? Atau faktor ekonomi, faktor lingkungan, atau yang lainnya? Setelah mendapatkan hasil survei yang tadi, maka kita langkah selanjutnya itu tinggal mengedukasi para orang tua akan arti betapa pentingnya itu pendidikan di zaman sekarang. Yang kedua itu kita melakukan pendekatan. Setelah kita melakukan hasil survei yang tadi dan didapat hasilnya, lalu kita melakukan pendekatan kepada anaknya itu sendiri. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan kepada anak itu? Yang pertama, kita itu harus iseng-iseng ajak ngobrol. Kenapa kita harus iseng-iseng ajak ngobrol? Karena dengan kita cara iseng-iseng itu kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih natural daripada kita sengaja melakukan sebuah rencana, kita akan melakukan pendekatan, nanti kan yang ada hasilnya itu terkesan seperti dipaksakan. Nah, yang kedua, coba mulai ditanya, kenapa sih tidak mau melanjutkan sekolah itu? Apakah ada niat untuk kembali bersekolah, atau ia akan melakukan pengambilan paket C atau lain sebagainya? Lalu apa sih rencana ke depan bila ia tidak melanjutkan sekolah? Seperti itu, apakah akan menikah atau ia akan melakukan usaha sendiri atau bagaimana? Lalu masuk ke tindak lanjut MPI yang pertama, tahap ketiga, yaitu membangun perpustakaan. Nah, membangun perpustakaan di sini tidak boleh sembarang ya teman-teman, harus tetap dengan izin RT RW setempat. Apa sih tujuan dari membangun perpustakaan sederhana ini? Yaitu untuk meningkatkan kemampuan baca anak-anak dan mengurangi angka putus sekolah itu sendiri. Lalu kita masuk ke tindak lanjut MPI yang kedua, tahap pertama. Nah, di sini tahap pertamanya itu adalah motor sampah. Masyarakat dan RT RW setempat itu harus mengajukan proposal dana kepada pemerintah setempat untuk membeli motor sampah. Apa sih gunanya motor sampah? Motor sampah ini digunakan untuk mengambil sampah-sampah rumah tangga kepada rumah-rumah yang letaknya jauh dari tempat pembuangan sampah. Cara pengambilannya pun harus rutin, misalnya dalam seminggu itu ada 2 kali, Senin dan Kamis, ataupun di hari-hari lainnya. Tahap yang kedua yaitu adalah memperbanyak dan mendesain TPS. Nah, di sini warga itu harus dituntut kreatif. Kreatif dalam artian harus memperbanyak TPS agar sampah-sampah itu tidak menumpuk. 2, untuk meningkatkan minat masyarakat membuang sampah
pada tempatnya. Nah, di sisi lain kita juga harus dituntut kreatif untuk apa? Untuk mendesain TPS semenarik mungkin agar masyarakat itu bisa membuang sampah pada tempatnya semakin tinggi dan mengurangi sampah-sampah yang berserakan di mana-mana. Selanjutnya kita masuk ke tindak lanjut MPI yang ketiga. Tahap pertama itu adalah masalah Karang Taruna. Sebelumnya itu kita harus mengevaluasi Karang Tarunanya. Apa saja sih yang harus dievaluasi? Yang pertama itu adalah apa sih alasan para remaja kurang aktif di dalam Karang Taruna. Yang kedua itu adalah rencana. Apa sih rencana yang akan dilakukan apabila telah diaktifkannya kembali Karang Taruna itu. Nah, di sini saya hadir untuk memperkenalkan sebuah program yaitu yang bernama Jumangna, Maju Bersama Karang Taruna, dengan agenda kegiatannya seperti berikut. Yang pertama itu adalah memperingati hari-hari besar keagamaan. Yang kedua yaitu mengadakan yasinan dan arisan secara rutin. Lalu yang ketiga itu adalah mengadakan lomba-lomba yang menarik. Yang keempat itu adalah mengadakan kerja bakti. Apabila ada yang ingin Anda tanyakan atau ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan di grup ya. Sebelum saya pamit, saya punya pantun. Pergi ke dapur memakai sepeda untuk membuat sayur dan lada. Kepada seluruh pemirsa yang ada, terima kasih atas waktunya. Saya, Dedi Yusuf Ramadan, pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.